Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya dapat satu pertanyaan dari mahasiswa saya, di mana mahasiswa ini adalah asisten dosen untuk tugas besar analisa struktur satu. Mungkin saya akan berikan capture-nya ya, capture WhatsApp yang bersangkutan biar nanti kita bisa bahas bareng-bareng di video kali ini. Jadi di sini, ini ya saya bacakan. Assalamualaikum Pak Rusli, maaf mengganggu waktunya. Saya selaku Asdos AS1 Analisa Struktur 1 ingin bertanya untuk rumus momen maksimal pada balok ya, balok. Apakah seperti itu? Mohon koreksi apabila ada kesalahan. Jadi di sini ada, ini saya nggak ngerti ini apakah yang mengerjakan mahasiswanya atau Asdosnya sendiri. Tapi yang jelas untuk soalnya, bentuk soalnya adalah yang gambar yang ada di bawah ini. Mungkin saya akan bisa zoom ke. Oke. Iya, jadi bentuk momen maksimalnya yang ditanyakan seperti ini. Apakah benar momen maksimal rumusnya seperti ini di soal yang bentuknya ini. Oke, sebelum eh, masuk ya ke apakah benar atau salah momen maksimal yang sudah dikerjakan tadi, ini sebenarnya tugas besar dulu di tahun 2 tahun mungkin ya 2 tahun kemarin sudah dikoreksi oleh prodi ada sedikit kesalahan terutama di sini ya saya nggak ngerti kenapa kok kembali lagi muncul kesalahan di sini. Sebentar, saya akan gambarkan ulang apa namanya ini soal ini ke papan tulis ya jadi nanti bisa kita analisis bareng. Oke seperti ini jadi kira-kira bentuk soalnya seperti ini. Jadi ada struktur portal ya, jadi struktur portal, balok, dan kolom. Tumpuannya ada 4, bebannya ya terserah ya. Kita nggak akan bicara tentang beban dulu, kita bicara tentang konsep dulu. Kemudian di sini kalau nggak salah ya, sini ada sendi ya, S1, di mana S ini adalah apa namanya sendi Gerber ya. Kemudian di sebelah kanan, paling kanan ini ada S2. Jadi sendi Gerbernya ada 2 buah, ada 2 sendi Gerber di satu struktur portal seperti itu. Kemudian sebenarnya ya sebelum kita karena yang kita pelajari adalah analisa struktur satu, artinya AS1 ini yang dipelajari itu adalah metode analisa struktur statis tertentu. Artinya semua soal yang diberikan di AS1 itu pastikan masuknya ke tipe-tipe soal dari statis tertentu. Kalau kemarin sudah saya ajarkan untuk bagaimana cara membedakan antara statis tertentu dan statis tak tentu, yaitu menggunakan rumus 3N plus R hasilnya dibandingkan dengan 3J. Kemarin itu ada tiga kondisi ya, 1, 2, 3. Kalau misalnya 3N plus R itu hasilnya sama dengan 3J itu masuknya ke tertentu, statis tertentu. Kalau 3N plus R itu lebih dari 3J itu tak tentu. Kalau kurang dari ini nggak stabil. Nanti sambil dipelajari lagi. Sekarang kita coba cek dari soal yang seperti ini. Karena struktur portal ini diberikan 2 sendi Gerber, maka sebenarnya bisa kita pecah struktur ini menjadi tiga buah ya. Jadi yang sebelah kiri, sebelah kanan, dan sebelah tengah. Kita pecah, kita coba cek bareng-bareng. Di sebelah kiri itu akan muncul struktur yang kira-kira seperti ini. Jadi di sini akan muncul sendi Gerber. Di sini ada RS. Di sini ada kalau misalnya ada saya berikan kodenya ya, ini titik A, titik B, titik C, dan titik D. Maka di reaksi di struktur yang paling kiri itu ada RAV, reaksi A vertikal, dan RA horizontal. Ada 2 atau yang sebelah titik A ada 2 reaksi, yang sebelah kanan ada 1 reaksi, yaitu reaksi sebagai sendi Gerber yang berupa reaksi. Kemudian kalau kita cek rumusnya 3N plus R, hasilnya kita bandingkan 3J. 3 kali batangnya ada 1 ya, 3 plus reaksinya ada 3, hasilnya 3 kali joinnya ada 2, 6 sama dengan 6. Jadi ini benar statis tertentu.
Kemudian kita cek yang sebelah kiri. Sebelah kiri hampir mirip dengan yang sebelah kanan. Kira-kira konsepnya seperti ini untuk bentuk strukturnya. Jadi di sini ada RDV, kemudian ada RDH, arahnya entah ke kiri atau ke kanan, tergantung asal yang jelas dia adalah arahnya horizontal. Kemudian di sini ada RS2. Jadi S2 yang struktur sebelah kanan itu asumsi kita itu adalah sebagai reaksi. Nanti di struktur tengah gaya S1 dan gaya S2 kita ubah sebagai gaya aksi atau gaya beban. Kita cek dengan rumus 3N plus R. Kita bandingkan 3 join karena sama ya. 3 kali 1 plus 3 hasilnya sama dengan 3 kali 2. 6 sama dengan 6. Jadi statis tertentu. Itu. Kemudian terakhir kita coba cek struktur yang sebelah kanan. Bentuk strukturnya adalah seperti ini. Saya buat kira-kira saja. Kemudian S1 dan S2 di struktur yang tengah, ingat ya, di sini akan yang muncul itu adalah S1 dan S2 sebagai gaya beban atau external force. Jadi S1 dan S2 di struktur yang tengah terakhir ini itu bukan berupa reaksi tapi berupa gaya aksi. Oke, kemudian kita lihat di titik B dan titik C, karena tumpuannya adalah tumpuan sendi, maka gaya reaksinya akan ada dua. Di sini ada RBV, RBH, di sini ada RCV dan RCH. Sekarang kita coba cek menggunakan rumus 3N plus R. 3N plus R, kita coba hasilnya kita bandingkan dengan 3J. 3 kali jumlah N atau jumlah batangnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 3 kali 5. Reaksinya ada 4. Di titik B ada 2, titik C ada 2. Jadi 3 kali 5 plus 4, hasilnya kita bandingkan dengan 3 kali join. Joinnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6. Kalau kita hitung 3 kali 5, 15 tambah 4, 19 ya, 19. 3 kali 6, 18. Artinya 19 lebih dari 18. Kalau kita lihat konsep yang di sini itu termasuk ke kondisi yang kedua. Artinya struktur yang tengah ini masuknya adalah statis tak tentu. Kalau statis tertentu kita bisa menggunakan rumus yang sederhana yaitu sigma momen sama dengan 0 dan sigma F sama dengan 0. Tapi di statis tak tentu kita nggak bisa lagi menggunakan sigma momen sama dengan 0, sigma F sama dengan 0 lagi. Ini nggak akan bisa ketemu. Terutama dalam mencari nanti ke gaya-gaya horizontal. Ingat ya, kalau seperti ini, soalnya yang seperti ini ya, saya nggak ngerti aslinya di lembar soal yang diberikan ke mahasiswa apakah bentuknya seperti ini atau ada tambahan lain. Tapi kalau misalnya soalnya seperti ini ya, yang disampaikan Asdos ini ya, artinya soal ini tidak bisa dikerjakan dengan sigma momen sama dengan 0 dan sigma F sama dengan 0. Masuknya nanti ke analisa struktur 3, yaitu penyelesaiannya harus menggunakan metode cross atau Clapeyron atau slope deflection ya, atau mungkin bisa masuk ke AS4, yaitu menggunakan metode matrix. Nggak lagi bisa dikerjakan di AS1. Nah, solusinya gimana agar bisa dikerjakan di AS1? Solusi yang pertama, kita tambahkan sendi Gerber yang ketiga. Itu kemarin sudah saya diskusikan dengan dosen yang pengampu mata kuliahnya ya di Prof. Pratik ya. Dan Prof. Pratik pun setuju juga. Dan Prodi sebenarnya kemarin sepertinya sih sudah saya minta untuk mengubah soal, tapi nggak ngerti ini kok masih seperti ini. Jadi solusi yang pertama, kita tambahkan sendi Gerber di sini, tambah S3. Itu solusi yang pertama. Kalau solusi yang pertama ini mungkin akan merubah total bentuk strukturnya ya, yang awalnya kalau misalnya di soal mungkin di tahun-tahun sebelumnya, jauh sebelumnya ini ada 2 Gerber, kemudian ditambah 1 Gerber, struktur langkah-langkah pengerjaan akan berubah total. Artinya mahasiswa ya belajar lagi, nggak bisa gampangnya mempelajari dari penyelesaiannya yang dikerjakan di tahun-tahun kemarin. Jadi agak susah kalau kita berikan yang S3, sendi Gerber yang ketiga. Nah, solusi yang paling mudah itu adalah mengubah jenis tumpuan. Dan ini kemarin harusnya udah saya kasihkan ke prodi. Ini coba sambil dicek lagi ya, apakah yang benar
soal yang seperti ini atau nanti ada koreksi lebih lanjut dari prodi. Jadi salah satu tadi ya solusinya yang pertama dari Sandy Gerber, yang kedua adalah mengubah tumpuan. Bisa kita ubah tumpuan di titik B atau titik C. Misal kita ubah eh, apa namanya tumpuan di titik C yaitu menjadi tumpuan sendi dan atau sendi dan sendi roll. Jadi bukan sendi lagi tapi sendi roll. Di sekarang kalau kita lihat di titik C itu sekarang muncul hanya satu reaksi yaitu RCV. Artinya jumlah reaksinya ini ada 3. Ini 15 tambah 3 sama dengan 18. Ketemunya 18 sama dengan 18. Artinya struktur yang seperti ini, di mana tumpuan C sama dengan sendi roll, itu bisa dikerjakan dengan statis tertentu. Nah, itu yang jadi permasalahan di sini ya, yang di apa? Yang ditanyakan tadi di ASDOS tadi ya. Oke. Kemudian, jadi itu ya yang pertama, silakan nanti di-share ke ASDOS yang lain atau mungkin di-share ke mahasiswa semester 1 harus diubah entah di titik B atau di titik titik sini ya, titik ini atau titik ini, itu tumpuannya harus diubah biar nanti bisa dikerjakan menggunakan AS metode statis tertentu. Itu yang pertama. Yang kemudian yang selanjutnya kita masuk ke pertanyaan ini ya, untuk rumus momen maksimal. Untuk rumus rumus momen maksimal sebenarnya itu kan seperti gimana ya? Ini mungkin agak panjang kalau kita mau mencari rumus secara pastinya. Jadi rumusnya ada RAH, ini kalau ini ada plus ini mungkin keliru. Ini harusnya tetap cara mencari apa rumus momen ya. Gaya kali jarak, ini mungkin kali bukan ditambah. Kemudian RAV kali X ya mungkin saya nggak akan detail ke situ. Silakan kalian pelajari sendiri. Tapi yang jelas, yang mau saya berikan yang lebih mudah, saya kasihkan cara-cara yang lebih mudah, yaitu seperti ini. Jadi biasanya mungkin kalau diajarkan di dosen 1 ya Prof Pratik atau mungkin Pak Prabowo ya dari dosen 1 dan dosen 2 atau mungkin saya dulu juga sempat ngajar di AS1 untuk mencari momen maksimal kita bisa pakai tadi ya rumus ada gaya RA kali jarak, RAV kali jarak, RAH kali jarak terus ada setengah negatif setengah Q X kuadrat kemudian diturunkan sama dengan 0 hasilnya nanti ketemu X max. Nah, saya akan berikan mungkin saya akan ingatkan karena saya, yakin karena di Asdos kemarin yang tahun ini ya, udah saya sampaikan cara mudah untuk mencari momen maksimal. Kalian pakai ini aja cara yang ini karena ini cara yang, lebih mudah, jauh lebih mudah. Yang kedua jauh lebih, karena mudah ya, ya mudah, ya akurat, ya, minim kesalahan, pasti akan minim kesalahan. Caranya untuk mencari momen maksimal maka kalian cari X, jarak X itu terserah ya, entah itu nanti ditinjau dari titik A, karena tadi kan yang ditanyakan dari momen ini titik tadi apa ya? Ini ya yang di sini sampai ke sini, C ya tadi itu soalnya di sini ya. Uts, bentar, pulpen saya bermasalah. Oke, yang ditanyakan momen maksimal di titik sini ya. X itu boleh, ke sini dari titik A, atau dari titik B boleh, atau dari titik S1 bahkan boleh, terserah. Yang jelas untuk mencari momen maksimal, cari X, di mana nilai D atau gaya lintangnya itu sama dengan 0. Ini konsep yang kemarin juga sebenarnya sudah saya sampaikan. Jadi sebenarnya boleh kalian nggak mencari rumus-rumus tadi ya, yang apa, neritik tadi ya. Ada, panjang seperti ini kita nggak ngerti bener apa salahnya juga kan, karena rumit gitu maka kemungkinan terjadi kesalahan juga besar. Maka saya kasihkan yang cara yang lebih mudah yaitu carilah D-nya dulu, gaya lintang cari dulu. Jadi mungkin kita kebiasa urut ya, jadi setelah cari reaksi, kemudian momen dulu, baru lintang, baru normal. Sekarang sebenarnya boleh, setelah kalian dapat reaksi, tetap reaksi itu adalah yang pertama kalian cari. Kemudian setelah reaksi kalian cari, kalau misalnya untuk mencari momen maksimal itu membutuhkan rumus-rumus yang rumit begitu, kalian cari saja skip, langsung masuk ke gaya lintang. Cari gaya lintang di mana
nilai gaya lintangnya itu sama dengan 0, maka itu adalah akan muncul momen maksimal. Saya akan berikan gambaran di sini. Soal akan saya tuliskan ulang dengan yang saya koreksi tadi ya di titik ini mungkin agak pendek. Kemudian di sini panjang. Seperti ini ya. Saya akan coba lihat soalnya seperti apa tadi. A B-nya mana ya? Bentar. Oh, ini soalnya. Oke, saya agak coba mungkin saya akan pecah seperti ini. Kira-kira seperti ini ya. Kemudian di sini ada ini S1, S2, ada P. Kemudian di sini ada P juga. Pertama, setelah kalian dapatkan reaksi, kalian boleh langsung loncat ke gaya lintang atau D dulu ya. Untuk kita fokus ke baloknya dulu. Balok kali ini ada, ini sepertinya ini A ya. Ini A, ini B, C-nya itu di sini. Yang ditanyakan tadi ya. Ini E, ini D, DE, ini F, ini G kalau nggak salah. Ini H. Semoga benar ya untuk notasinya. Jadi yang kalian cek setelah reaksi adalah gaya lintangnya dulu. Jadi untuk kita fokus ke balok, jadi secara kira-kira ya, atau secara konsep nanti angkanya silakan kalian sesuaikan. Saya akan pakai warna merah. Ini untuk diagram gaya lintang. Jadi di join D ini ada reaksi ke atas, asumsinya kita harusnya ke atas benar. S1 ada reaksi ke atas dan gaya aksi, artinya di titik S1 itu netral, artinya ada P juga ada reaksi, di mana P sama dengan reaksi. Artinya kita nggak akan hitung di situ. Titik C, di titik A ya, di sini A ada reaksi juga, reaksi ke atas. Kita lihat yang karena kita lihat balok, artinya yang gaya lintang yang kita lihat adalah gaya yang vertikal. Titik B ada, kita asumsikan arahnya ke atas juga. Nanti disesuaikan apakah ke atas atau ke bawah. S2 netral, ada kemudian titik G ada P ke bawah. Sekarang kita coba cek. Jadi di titik D ada reaksi ke atas berarti positif. Saya nggak ngerti angkanya berapa, silakan. Kemudian antara D sampai E ya, D sampai E ini ada beban merata, berarti dia akan turun. Harusnya kira-kira seperti itu. Kemudian di titik A atau titik E ya, titik E itu kan kalau kita lihat di bawah ada reaksi A, dia ke arah ke atas, maka naik. Kemudian di titik C ada antara E sama C itu ada beban merata. Ke apa namanya? Kesimpulan ya. Kemungkinan itu ada dua. Bisa sampai C itu dia seperti ini, artinya nggak menyentuh garis netral. Ini kan garis netral ya. Seperti ini. Sebentar, ini garis netral. Jadi yang pertama seperti ini, kemudian dia bergeser ke kanan dari C ke F karena nggak ada gaya. Artinya dia melayang seperti ini, melayang di atas. Semuanya antara E, C, dan F itu gaya lintang sama dengan positif. Atau kemungkinan yang kedua, dia bisa saja seperti ini. Dia turun seperti ini. Dari E ke C, tergantung besarnya reaksi A berapa, kemudian beban merata di E sampai balok EC itu berapa, itu juga mempengaruhi. Kemudian kita buat permisalan, C itu dia seperti ini ya bentuknya ya. Kemudian C ke F dia nggak ada beban. Dari F itu nanti ya, kalau kita lihat di atas, di bawah ada beban B ke atas ya, reaksi B ke atas naik, asumsi naik. Kemudian S2, F ke S2 misal kita lihat, kita hitung ternyata dia miring penuh ya. Kemudian di titik S2 ke G itu nggak ada beban, mulai muncul di titik G ke bawah, ada beban ke bawah, ke kanan di titik H ada reaksi H. Jadi kira-kira seperti ini. Misal kita dapatkan hitungannya ya, karena ini secara konsep saya berikan dan saya berikan contoh yang lebih ekstrim. Seperti ini. Jadi kita lihat di sini ada nilai D sama dengan 0. Maka di sini X ini ya, jarak X ini akan muncul X max. Jadi ini akan lebih mudah daripada kalian
mencari ada RAH, RAV, dan seterusnya itu, lebih mudah kalau kalian menggunakan konsep yang ini. Cari nilai D sama dengan 0. Apakah jika misal ada D sama dengan 0, maka pasti di situ akan muncul momen maksimal. Di titik sini juga akan muncul D sama dengan 0, maka di sini X-nya ini juga X maksimal. Mungkin di sini kita berikan X1 max, ada X2 max, itu boleh. Silakan kalian berikan namanya. Atau misal kalau saya akan hapus dulu ya di bagian sini. Misal di titik F dan S2, misal dia nggak menyentuh nilai 0, jadi miring seperti itu saja, kemudian turun, kira-kira seperti ini, maka di titik F dan S2, karena nilai di sini nggak ada nilai D sama dengan 0, maka balok F dan S2 tidak muncul momen maksimal. Nah, itu konsepnya. Satu itu konsep, pegang aja, nanti akan kalian pakai sampai ke AS4, bahkan ke nanti kalau kalian bekerja. Jadi seperti itu konsepnya, kembali lagi. Untuk mencari momen maksimal, cari nilai X di mana nilai D atau gaya lintangnya sama dengan 0. Kalau seperti ini kan kita sudah tahu ya D sama dengan 0 posisinya ada di mana, itu pasti akan muncul momen maksimal. Kemudian cara mencari X bisa kita gunakan rumus ya segitiga biasa ya, segitiga silakan kalian cari di referensi ya. Bisa cari segitiga apa sih namanya ya? Seimbang atau apa namanya. Jadi atau apa ya? Sebangun atau apa namanya. Jadi di sini misal kita lihat di sini ya, ada kita gambarkan ulang kira-kira di sini. Ini adalah X yang akan kita cari. Kemudian karena ini kita sudah tahu L-nya berapa, maka di sini ini adalah L min X. Di sini kita tahu ada RDV. Kemudian di sini nanti ada berapa angkanya ya. Misal kita kasih R atau Y ya, di mana Y itu pasti sudah diketahui karena kita sudah tahu nilainya D di titik berapa itu, di titik E itu berapa ya, itu pasti akan kalian tahu. Kemudian rumusnya bisa ini ada segitiga seruang atau sebangun saya lupa. Silakan coba kalian cari lagi. Ini 1, 2. Berarti kan ada X dibagi alas segitiga pertama dibagi tinggi segitiga pertama RD atau D titik D ya, sama dengan alas segitiga kedua L min X dibagi dengan tingginya, tinggi segitiga kedua. Di mana Y ini sudah diketahui, RD sudah tahu, L sudah tahu, maka nanti akan ketemu nilai X. Kemudian tadi ada sedikit pertanyaan, belum saya capture di sini. Apabila nilai X itu lebih dari L, atau sorry, bentar, X itu lebih dari L, maka harusnya tidak akan muncul momen maksimal. Tapi tetap ya, nanti sambil dicek, pokoknya kalau nilai D sama dengan 0 pasti akan muncul momen maksimal. Kalau misalnya kalian sudah temu D sama dengan 0, maka harusnya kalian ketemukan X itu kurang dari nilai L. Jadi konsepnya adalah, sebenarnya kemarin sudah saya sampaikan, silakan diulang lagi, mungkin agak kelupaan dari Asdos. Nanti juga saya nggak ngerti di mahasiswa yang reguler, saya nggak ngajar ya di semester ini, nanti ya sambil diajari, bisa di-share video ini ke mahasiswa atau ke Asdos-Asdos yang lain. Baik gitu ya, untuk koreksi atau jawaban dari saya tadi ada Asdos yang tanya. Terima kasih saya ucapkan. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.